Assalamualaikum, kenalin, nama aku Ulfa Rahmatika dengan NIM akhir 24. Aku dari kelompok 3 akan membahas tentang bilangan pecahan, di mana dosen pembimbing kita yaitu Bapak Dorisno MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Baik, Bu. Ibu mau nanya, apakah anak-anak ibu udah sarapan pagi hari tadi? Ayo, siapa yang udah sarapan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, semua udah sarapan ya. Anak-anak ibu, kita harus sarapan terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai, agar nantinya anak-anak ibu fokus dalam pembelajaran yang ibu ajarkan. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, kita ambil absen dulu ya. Di sini siapa ketuanya? Saya, Bu. Nah, pada Nanda siapa temannya yang gak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Nah, baiklah, hari ini ibu akan memberikan pelajaran tentang bilangan pecahan. Nah, anak-anak ibu, lihat penjelasan dari ibu ya. Bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulatnya. Untuk contoh, teman-teman bisa lihat sendiri gambar yang telah saya paparkan. Di sana ada 2 per 5. 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Pada hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dengan penyebut. Macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebutnya. Di sini saya menyontohkan satu buah pizza kemudian dibagi 2 dan kemudian dibagi 4. Berarti pecahan murni contohnya itu 1 per 2 dan 1 per 4. Yang kedua yaitu bilangan pecahan tak murni. Pecahan tidak murni adalah bilangan pecahan yang angka pembilang lebih besar daripada angka penyebut. Contohnya 7 per 2, 5 per 3, 4 per 3, dan 11 per 7. 3. Pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Adapun contohnya antara lain 1 per 2, 2 per 3, dan 4 3 per 5. Penjumlahan bilangan pecahan. Contohnya 2 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 5 per 6. Karena penyebutnya sama 6, maka 2 dan 3 cukup ditambahkan saja. Lain hal jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut tersebut. Kemudian barulah kita bisa melakukan operasi penjumlahan pada pembilang. Pengurangan pada bilangan pecahan. Secara sederhana, pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan sama, seperti contoh yang telah saya paparkan. Yang ketiga yaitu perkalian pada bilangan pecahan. Operasi perkalian pecahan sedikit berbeda dengan perkalian dengan bilangan desimal. Pada perkalian pecahan, pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut pecahan yang dikalikan. Di sini saya mengambil contoh 1 per 2 dikali 7 per 9. Teman-teman bisa langsung mengkalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. 1 dikalikan dengan 7 dapat hasilnya 7, sedangkan 2 dikalikan 9 dapat hasilnya 18. Jadi hasil dari perkalian 1 per 2 dikali 7 per 9 adalah 7 per 18. Pembagian pada bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan biasa dilakukan dengan melakukan perkalian bilangan pecahan, tetapi dengan posisi pembilang dan penyebut dibalikkan. Teman-teman bisa lihat di sini saya mengambil contoh 2 per 7 dibagi dengan 4 per 5 sama dengan 2 per 7 dibagi 4 per 5 yang semulanya 4 per 5 kita balikkan menjadi 5 per 4. Kemudian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 dikali 5, 7 dikali 4, dapatlah hasil 10 per 28. Kita sederhanakan dan mendapatkan hasil 5 per 14. Adapun tips pembagian pecahan, dalam melakukan pembagian pecahan kita bisa melakukan penyederhanaan, khususnya pada saat pecahan kedua mulai dibalikkan. Kita bisa menyederhanakan sebelum perkalian pecahan dilakukan.
Di sini teman-teman bisa lihat gambar yang telah saya paparkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum